kunjungan kita selesai untuk hari ini. Kita say thanks to Kak Sheryl. Terima kasih. Ini udah mau dilapor Buat gue semakin ingin berinvestasi banget bisa datang ke sini karena ini first experience aku. Keren banget. pada wajib di sini. Di sini kita belajar banyak sih, terus kayak selama kunjungan jurnalistik menurut gue ini paling keren. Jakarta, 24 November 2025. Saya bersama tim jurnalistik SMA saya dalam perjalanan menuju Bursa Efek Indonesia yang terletak di Jakarta. Kami berangkat pagi sekali untuk menghindari kemacetan, namun ternyata tetap macet karena jam kerja di hari Senin. Kalian bisa lihat suasana kemacetan di video ini. Begitu kami tiba, kami langsung melihat-lihat beberapa hal yang terpampang di sini, sembari menunggu yang akan memandu kami. Semua kegiatan yang ada di Bursa Efek itu udah di bawah sama OJK dan teman-teman. Terus di atas itu ada pakai warkat namanya, itu kayak pertasahan gitu. Nah kalau sekarang Dan ya, ini yang akan memandu kami selama berada di Bursa Efek Indonesia. Namanya Kak Sheryl. Menurut informasi yang saya dapetin, Kak Sheryl ini bagian marketing development. Di sana, it is like dia bikin event plan and educates people to know all about saham. Di sini kami diarahkan untuk masuk lebih dalam. Kira-kira literasi masyarakat Indonesia soal saham itu udah sampai mana? Indonesia tuh 300 jutaan ya, tapi yang lain sebetulnya sekarang masih belasan juta. Nah sebenarnya itu lumayan tinggi, cuman kalau dibandingkan dengan jumlah penduduk Indonesia mungkin masih terbatas ya, masih bisa ditingkatkan lagi. Tapi mungkin kalau zaman sekarang udah semakin meningkat juga ya, karena udah banyak yang sadar juga gimana sih cara main saham kayak gimana, terus juga keuntungan main saham itu apa aja. Nah makanya sekarang orang-orang juga mulai banyak yang melek untuk coba main saham, terutama Gen Z mungkin ya, terus juga milenial. Dan berdasarkan data juga pemain saham yang paling banyak itu ada dari Gen Z. Nah mungkin zaman sekarang juga lumayan marak ya terkait pinjol, judol, terus juga pay later. Nah sebenarnya isu-isu itu tuh tadi jadi masalah juga karena banyak terjadi di kalangan Gen Z juga. Nah, salah satunya cukup banyak yang menggunakan uang dari hasil pinjol, judol itu untuk diputar ke saham. Banyak banget terjadi permasalahan kayak gitu. Nah tapi sebenarnya seharusnya nggak kayak gitu, karena seharusnya mulai investasi dan lain sebagainya menggunakan uang ini ya, harus menggunakan uang yang emang kalian udah punya uang lebih. Nah baru bisa kalian sisihin ke saham. Jangan sampai kalian gunain pay later atau uang hasil judi online yang tadi itu untuk dimainin saham. Ya takutnya akan rugi juga. Tips untuk buat yang anak-anak SMA nih mungkin yang mau mulai main saham, harus ingat ada prinsip untuk main saham itu ada 2L. Kalau jadi OJK itu ada legal dan logis. Jadi ketika teman-teman mau mulai main saham nih, teman-teman harus lihat itu investasinya apakah legal dan udah terdaftar di OJK. Teman-teman bisa cek di webnya OJK terkait sahamnya apakah itu aman atau enggak, atau mungkin teman-teman juga bisa tanya customer service di OJK apakah ini aman atau enggak. Terus juga harus lihat kalau bisa enggaknya ketika teman-teman mungkin ada yang nawarin untuk saham invest tapi ternyata itu enggak logis. Nah jangan sampai kena. Dan terus juga mungkin untuk para teman-teman SMA ini masih terbatas dalam main saham, mungkin bisa dulu untuk memilih saham yang low risk low return supaya nantinya nggak rugi juga. Dan karena masih belajar juga, masih proses, mungkin bisa main saham yang cenderung masih aman seperti reksadana. Jangan lupa juga jangan main saham karena FOMO, harus bisa analisisnya secara teknikal dan secara fundamental, dan juga harus bisa stabil secara psikologis supaya nggak termakan omongan orang lain juga.
Patung banteng. Kalian bisa lihat yang ada di video ini. Apa sih maksud dari patung banteng ini? Patung banteng yang dikenal sebagai Charging Bull atau Wall Street Bull adalah simbol kekuatan dan ketahanan di dunia keuangan global. Dibuat oleh seniman Italia Arturo Di Modica pada tahun 1989. Karya seni ini dirancang untuk mewakili semangat pantang menyerah yang menjadi ciri khas warga New York setelah jatuhnya pasar saham pada tahun 1987.